Halo Ibu dan Bapak, bagaimana pendapatnya terhadap obrolan di grup tersebut? Apakah sebagai kepala satuan pendidikan, Ibu dan Bapak pernah mengalami hal serupa? Kira-kira, apa jawaban Ibu dan Bapak jika menjadi Bu Maya? Nah, sambil mencari jawabannya, Ibu dan Bapak dapat belajar bagaimana merancang program prioritas di satuan pendidikan yang berdampak kepada murid. Saat akan merancang program prioritas, setidaknya ada 3 cara awal yang dapat dilakukan. Cara pertama adalah menelaah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Libatkan warga satuan, termasuk perwakilan murid, untuk menelaah visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang sudah ada. Tentukanlah tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk memudahkan penyusunan prioritas program yang harus dilakukan. Selanjutnya, turunkan tujuan tersebut ke dalam program satuan pendidikan. Contohnya, sebuah sekolah memiliki visi, terwujudnya lulusan yang berkarakter, cerdas, dan cinta lingkungan. Untuk mencapai bagian visi lulusan yang cinta lingkungan, satuan pendidikan perlu merancang program yang dapat menunjang murid untuk mencintai lingkungan, seperti program pohon asuh, di mana setiap murid memiliki satu pohon atau tanaman yang harus dirawat. Langkah awal lain yang dapat dilakukan adalah dengan menelaah program satuan pendidikan yang sudah ada. Libatkan warga satuan pendidikan untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan. Refleksikanlah apakah program tersebut sudah sesuai dan mendukung visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Apakah program tersebut realistis? Apakah program tersebut sudah berdampak dan melibatkan murid? Dengan cara ini, Ibu dan Bapak mungkin tidak perlu membuat program baru, tetapi hanya perlu menguatkannya saja. Misalnya, sebuah sekolah mengadakan berbagai lomba untuk meningkatkan literasi murid. Namun, setelah dievaluasi, ternyata tidak semua murid dapat terlibat dengan baik. Lalu, sekolah mencoba mengubah perlombaan tersebut menjadi pameran, di mana setiap murid tanpa terkecuali berkesempatan untuk menyampaikan buku yang mereka sukai dengan beragam cara yang juga mereka sukai. Cara lainnya adalah dengan memanfaatkan rapor pendidikan. Pemerintah sudah mengeluarkan rapor pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan. Ajaklah seluruh warga sekolah untuk membedah rapor pendidikan. Perhatikan hal-hal apa saja yang perlu dibenahi dan rekomendasi apa yang diberikan oleh pemerintah untuk membenahi hal tersebut. Turunkan rekomendasi tersebut ke dalam program-program satuan pendidikan. Cara-cara tadi merupakan contoh yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam tahapan awal merancang program. Tidak harus dipilih salah satu ya, tapi bisa juga dikombinasikan. Setelah keluar gagasan atau ide program, kemudian apakah langsung kita eksekusi? Eits, tunggu dulu. Pastikan rancangan program yang kita susun sudah matang. Caranya dengan berdiskusi lebih lanjut mengenai bagaimana mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam program tersebut. Ibu Bapak bisa menggunakan alat bantu seperti diagram Y berikut. Setiap area diisi dengan ketiga aspek yang mau didiskusikan, yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan. Kemudian, lakukanlah eksplorasi bersama tim penyusun mengenai strategi yang akan dilakukan
untuk mendorong munculnya masing-masing aspek pada program tersebut. Lakukan eksplorasi sampai pada akhirnya kita sudah memiliki rancangan program yang matang dan disusun dalam bentuk rencana tindak lanjut. Nah, bagaimana Ibu dan Bapak? Semoga materi yang disampaikan tadi dapat membantu Ibu dan Bapak dalam merancang program di satuan pendidikan. Hal ini sekaligus menjadi jawaban Bu Maya pada cerita di awal ya. Jadi, jangan sampai bingung jika ada yang mendapat pertanyaan seperti Bu Maya tadi ya. Selamat belajar!